Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, arsadakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang apa yang dilakukan iblis atau setan terhadap manusia. Iblis dan setan tidak henti-hentinya dalam menyesatkan anak turun Adam atau manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 22 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin ila idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansakhu ma yulqi syaiton thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Allah mengatakan, tidak kami utus seorang nabi pun maupun rasul sebelum kamu, kecuali apabila memiliki keinginan atau niat yang baik, setan akan mencampuri niat tersebut. Kemudian Allah menghilangkan apa yang dicampurkan dalam niatnya oleh setan. Kemudian Allah memenangkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adapun di antara metode setan dalam menyesatkan manusia seperti berikut. 1. Dengan menipu. Fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahuma min sawatihima wa qal ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin fadallahuma bihurur. Al-A'raf 20 hingga 22. Maka setan menggoda mereka berdua untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. 2. Memandang kecil dan meremehkan dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khad biha sahibuha tuhlikhu. Jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Hasad dan tamak dan lain sebagainya. Arba'atum
min jawarikhil insani yaziluha bi arba'ati asya. Al-aqlu yaziluhal ghadab, waddinu yaziluhal hasad, wal haya'u yaziluhat tama', wal amalus sholih yaziluhal ghibah. 4 macam mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perkara lainnya. 1. Akal dihilangkan oleh marah. 2. Agama dihilangkan oleh hasad, dengki. 3. Malu dihilangkan oleh tamak. Dan 4. Amal soleh dihilangkan oleh menggunjing. Mutiara Hikmah Ibnu Hajar Asqalani. Ikhwani fiddin rahimakumullah, iblis atau setan tidak henti-hentinya berusaha menyesatkan anak turun Adam atau manusia dari jalan Allah yang lurus. Sebagai mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya harus mampu berusaha atau melakukan hal-hal yang bisa menghindarkan diri dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Di antaranya melakukan seperti berikut. 1. Menjaga ikhlas dalam beramal. Qala Rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahumul fil ardi wala uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik kemaksiatan di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Al-Hijr 39 hingga 40. 2. Menstabilkan iman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin atau menjadikan jadi pemimpin, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. An-Nahl 99 hingga 100. 3. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-A'raf 200. 4. Rajin membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. 5. Menentang perbuatan setan. Inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa
innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir 5. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, setan tidak memiliki rasa atau sikap pantang menyerah dan tidak mudah jenuh dan tidak pula cepat mengalah, tetapi akan selalu berusaha menyesatkan hamba Allah yang beriman atau taat. Yang kita sebagai mukmin yang taat kepada Allah harus mampu menghindari, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh setan dan kroni-kroninya. Yang diantaranya kita harus menentang perilaku seperti berikut. 1. Berlaku israf dan berlebihan dan ibdzar, menyia-nyiakan atau menjadikan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Al-Isra 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 2. Tergesa-gesa dalam pekerjaan. At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Berhati-hati itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Bayhaqi. 3. Makan dan minum dengan tangan kiri. La yaqulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kirinya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Tidak berlaku israf, berlebihan dan tidak ektar, yaitu sangat irit atau sangat pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula gigir terlalu irit, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Furqan 67. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setan dan iblis selalu mengajak manusia dalam memanfaatkan harta terlalu boros, terlalu menyia-nyiakan atau menjadikan mubadzir, dan terlalu irit. Nah, kita sebagai umat yang beriman dan taat kepada Allah harus menentang ketiga perbuatan tersebut dan melaksanakan apa yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari godaan-godaan setan dan selalu membimbing kita untuk mengikuti jalannya yang lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.